Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Lailatul Israiyah, Asana Putri Amalia dan Irma Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep ESG dalam pendidikan Islam. Nah, sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali presentasi ini dengan berdoa mulai. Oke. Nah, setelah berdoa, di sini saya akan menjelaskan peta konsep atau subbab yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Subbab yang pertama adalah pengertian dari ESG sendiri yang mencakup definisi menurut para ahli, juga kesimpulan yang akan kita simpulkan pada akhir PPT. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah ESG dalam pendidikan Islam. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sih relevansi ESG dalam pendidikan Islam? Oke, selanjutnya kita simak penjelasan pertama. Baik, langsung saja ke pengertian yang pertama, yakni menurut Dana Zohar dan Ian Marshall. Jadi dalam diri manusia itu kita memiliki 3 kecerdasan, yakni IQ, EQ, dan SQ. Nah, di mana IQ itu yang berarti kecerdasan intelektual. Kemudian EQ berarti kecerdasan emosional, dan SQ itu berarti kecerdasan spiritual. Nah, menurut Dana Zohar itu ESQ itu merupakan penggabungan 2 kecerdasan antara kecerdasan emosional EQ tadi dan kecerdasan spiritual SQ dengan berdasarkan ajaran Islam. Nah, kemudian menurut Ari Ginanjar, yakni emotional and spiritual question dengan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Jadi ESG itu merupakan suatu penggabungan dari kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, seperti itu. Nah, terus kenapa ESG ini harus kita pelajari? Karena kita sebagai calon guru PAI itu juga akan memberikan sebuah pengertian bagaimana anak didik kita nanti harus memahami kewajiban yang ada dalam agama. Jadi tidak hanya sekedar pintar secara umum saja, namun juga spiritual dalam peserta didik itu juga ada gitu. Jadi mereka gak berani yang namanya berbohong, kemudian berkorupsi itu. Jadi itu nanti akan Jadi ESG ini akan berefek samping berefek samping untuk masa depan si anak gitu, supaya juga untuk kita itu juga mengasih tahu bahwa kita hidup di dunia ini sebenarnya untuk apa gitu. Jadi seperti itu sih tujuan ESG. Yang selanjutnya langkah-langkah ESG. Yang pertama, Zero Mind Process atau penjernihan emosi. Langkah pertama dalam pembangunan ESG adalah Zero Mind Process, yang sering dikenal dengan kejernihan hati, yaitu mencoba mendefinisikan beberapa hal yang menjadi sumber kehancuran manusia dengan 7 belenggu yang terdapat dalam diri manusia, atau upaya untuk mengenali dan menghapus apa yang menutupi potensi dalam hati, sehingga spiritual power akan muncul. Dari sinilah awal kecerdasan spiritual mulai terbangun. Manusia di sini memiliki nilai yang satu bersifat universal dan ihsan atau indah. Yang kedua yaitu mental building atau pembangunan mental. Langkah selanjutnya adalah mental building, yaitu membangun mental emosi melalui 6 prinsip,
yang didasarkan atas rukun iman, yaitu membangun prinsip bintang sebagai pegangan hidup, memiliki prinsip malaikat sehingga dapat dipercaya oleh orang lain, memiliki prinsip kepemimpinan, menyadari pentingnya prinsip pembelajaran, mempunyai prinsip masa depan, dan mempunyai prinsip ketentraman. Yang ketiga, personal strike atau ketangguhan pribadi. Ketangguhan pribadi adalah ketika seseorang berada pada posisi telah memiliki pegangan atau prinsip hidup yang kokoh dan jelas, sehingga seseorang yang memiliki ketangguhan pribadi tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang terus berubah dengan cepat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam personal strike. Yang pertama, mission statement. Dalam mission statement, syahadat merupakan suatu pembangunan kesadaran akan satu keyakinan. Syahadat akan membangun sebuah keyakinan dalam berusaha dan menciptakan suatu daya pendorong dalam upaya mencapai tujuan, serta akan membangkitkan keberanian dan optimisme, sekaligus menciptakan ketenangan batin dalam menjalankan misi hidup. Langkah personal strike yang kedua yakni karakter building. Salat adalah metode relaksasi untuk menjaga kesadaran diri agar tetap memiliki cara berpikir yang jernih. Salat adalah sebuah metode yang dapat meningkatkan kecerdasan emosi dan spiritual secara terus-menerus. Salat adalah teknik pembentukan pengalaman yang membangun suatu paradigma positif. Salat adalah suatu cara untuk mengasah dan mempertajam ISQ dalam memperoleh dari rukun iman. Langkah personal strike yang ketiga yakni self-controlling. Dalam pengendalian diri ini, senjata yang ampuh dalam memelihara diri adalah puasa. Puasa adalah suatu metode pelatihan untuk pengendalian diri. Puasa bertujuan untuk meraih suatu kemerdekaan sejati dan pembebasan dari belenggu yang tak terkendali. Puasa yang baik akan memelihara aset yang paling berharga, yaitu suara hati atau spiritual capital. Selanjutnya, langkah ISQ yang ketiga yaitu social strike atau ketangguhan sosial. Yang pertama dalam hal ini zakat atau strike collaboration. Ketangguhan sosial dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat. Zakat adalah suatu bentuk pertahanan aktif dari dalam keluar. Prinsip zakat adalah memberi kepada lingkungan sosial sebagai salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membangun ketangguhan sosial. Sinergi adalah kerja sama antara seseorang atau kelompok orang dengan orang lain atau dengan kelompok lainnya dengan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Zakat akan menghasilkan sikap kompromi sehingga masing-masing pihak akan mampu merasakan apa yang diinginkan dari pihak lainnya atau empati. Apabila sikap tersebut telah menjadi suatu kebiasaan, maka niscaya akan mampu menciptakan suatu sinergi yang sangat luas dengan lingkungan di sekitarnya. Social strike yang kedua yaitu aplikasi total atau total action. Haji merupakan suatu lambang dari puncak atau ketangguhan pribadi dan puncak dari ketangguhan sosial. Haji adalah sublimasi dari keseluruhan kecerdasan emosi dan spiritual atau ISQ berdasarkan nilai-nilai ihsan, rukun iman, dan rukun Islam.
dari haji merupakan perwujudan akhir dan langkah-langkah rukun Islam. Secara prinsip, haji merupakan suatu konsep berpikir yang berpusat kepada Allah, di mana segala pemikiran tidak lagi berprinsip kepada yang lain. Prinsip ini menghasilkan suatu ketangguhan jiwa yang luar biasa. Secara sosial, haji merupakan simbol dari kolaborasi yang tinggi, yaitu suatu pertemuan pada skala tertinggi, di mana seluruh umat Islam sedunia melaksanakan langkah yang sama dengan landasan prinsip yang sama. Ini contoh ketangguhan sosial yang sesungguhnya jika dapat mengetahui makna dari setiap ritual ibadah haji. Oke, poin terakhir adalah bagaimana relevansi ESG dalam pendidikan Islam. Ya, di sini dijelaskan relevansi ESG dalam pendidikan Islam. Upaya mendesain strategi pengembangan ESG dalam konteks pembelajaran pendidikan Islam secara realistik harus didahului dengan kejelasan desain tujuannya. Hal tersebut menjadi logis karena indikator-indikator pada variabel tujuan pembelajaran itulah yang akan dijadikan model dari hasil aktivitas pembelajaran. Sehingga ketika tujuan pendidikan tersebut harus direkonstruksi, maka akan berkonsekuensi terhadap keharusan dilakukannya konstruksi strategi pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuju ke grup WA.